Saya akan cari kerjaan. Dan untuk sementara, saya akan tinggal di rumah kontrakan. Setelah saya melahirkan, saya akan menikah dengan Andi. Terserah. Bagi Papa, kehormatan lebih berharga dibanding anak yang tidak menghormati orang tuanya. Sebagai anak, saya berhak untuk menentukan sikap, Pak. Sikapmu benar-benar telah melampaui batas kesabaran papamu. Saya sudah berusaha untuk mencari penyelesaian masalah ini, Pak. Tapi ternyata perbedaannya terlalu mendasar. Kalau keputusanmu sudah bulat, makin cepat kamu pergi semakin baik. Saya pamit, Pak. Ingat, tidak semua orang tua sanggup menyekolahkan anak-anaknya. Pakai kesempatan ini untuk maju. Dan tidak semua orang tua bisa memahami bakat dan keinginan anaknya. Saya mengerti keinginan Papa dan pikiran Papa. Kalian pikir aku tahu dari pikiran kalian? Sejak Anwar minggat dan Rena berantakan kuliahnya, Papa berusaha untuk merubah sikap Papa. Dan berkali-kali Papa ngalah sama kamu. Bukannya kamu menghargai sikap papamu ini, tapi kamu malah melonjak. Ya terserah. Pokoknya saya sudah menjelaskan semuanya pada Papa. Kamu mau jadi pahlawan? Iya. Tinggalkan rumah ini.
Hai, Rin. Andi? Yo, tak usah ke mas, saya cepet ke. Turun ya. Ibu baru saja terima telepon Pak Dimu dari Amsterdam. Oh iya? Andi sudah pulang. Tiga jam yang lalu pesawatnya sudah mendarat. Mungkin saja dari airport dia langsung ke rumah Rini, Riz. Kamu bilang begitu? Tadinya cuma bercanda. Tapi bicara kamu itu kelewatan. Bagaimana nggak bosan, Rin? Setiap hari saya ketemu dokter yang sama, menjalani pemeriksaan yang sama pula. Menyebalkan kan? Ketika dia tanya soal keluhan saya bilang saja, setiap kali saya menggambar sketsa wajahmu, jantung saya berdebar-debar nggak karuan. Kamu kelewatan. Nih. Kamu nggak pernah cerita kamu pindah rumah? Saya tadi sempat ngebayangin gimana ekspresi wajah dokter itu ya. Pasti dia tertawa terpingkal-pingkal. Enggak, dia serius. Dia serius? Sangat serius. Dia minta saya untuk menunjukkan sketsa wajahmu, saya kasih lihat. Kamu tunjukkan sketsa wajah saya pada dia. Lama dia memperhatikan sketsa wajahmu sampai dahinya berkerut-kerut. Terus? Mungkin juga dia ikut berdebar-debar. Lalu dia menyuruh saya untuk berbaring. Terus dia mulai memeriksa saya dengan sangat teliti. Tahu nggak, Rin? Saya berusaha keras untuk tidak ketawa. Saya kan juga harus kelihatan serius. Terus dia bilang apa? Kondisi jantungmu bagus, sangat bagus. Lalu saya tanya, kenapa setiap saya melihat wajah ini, jantung saya berdebar-debar, dok? Dokter itu terdiam sejenak, lalu dia bilang, kamu pasti sedang jatuh cinta. Berarti dia betul-betul spesialis jantung yang ulung. Kenapa kamu pindah? Kamu mau kemana? Saya mau jalan. Andi cuma punya waktu 2 minggu. Habis itu dia mesti kembali ke Amsterdam untuk melanjutkan pemeriksaannya. Sepatu saya mana? Mana sepatu saya? Menurut ibu, lebih baik Rini dan Andi menikah sebelum Andi kembali ke Amsterdam. Apa, Bu? Dalam waktu 2 minggu. Mempersiapkan pernikahan dalam waktu sesingkat itu. Yang terutama ijab kabulnya. Soal resepsinya, kapan saja boleh dilaksanakan. Kalau itu memungkinkan. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Riz, dengar. Yang penting Rini dan Andi harus sah sebagai suami istri. Tapi persoalan belum tuntas, Bu! Apa sih yang belum tuntas? Dan tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kamu ngintip. Enggak. Ah, curang. Tuh. Enggak, aku nggak ngintip, percaya aja.
Apa ini? Tebak aja isinya. Alat ukur tekanan darah ya? Bukan. Agak ringan. Bunyinya juga aneh. Apa sih? Buka aja. Tapi matanya nggak boleh terbuka. Apa ya? Bu, ibu ngapain? Bu, bu, bu. Ibu nelfon siapa? Ibu akan minta Rini membujuk Andi mempercepat pernikahan mereka. Tapi saya belum setuju, Bu. Dan ibu tidak butuh persetujuanmu. Rini hamil, Bu. Bayi yang dia kandung, bayi saya. Anak saya. Saya menemukannya di pantai. Tapi saya agak kesulitan membersihkan pasirnya. Mudah-mudahan kamu masih menyimpan yang satunya. Saya masih ada satunya lagi. Bahkan saya sengaja tidak membersihkan pasir-pasirnya. Di pantai itu, Rin. Untuk pertama kalinya, saya menyatakan cinta. Untuk pertama kalinya, seorang gadis menyatakan cinta kepada saya. Untuk pertama kalinya. Dan untuk terakhir kalinya. Kita kan sudah sepakat. Rini tetap menikah dengan Andi. Tapi ibu begitu prihatin, Riz. Begitu kita mencapai kata sepakat, kamu bukannya mulai menjauhi Rini, malah kamu sering menemui dia. Saya harus nganterin dia ke dokter, Bu. Harus nganterin dia beli daster. Hampir setiap hari kamu pulang larut. Jangan dikira ibu tidak tahu kamu kemana. Kalau setiap saat kamu masih sering bertemu, memadu cinta, sampai kapan kalian bisa berpisah? Kalian malah tambah lengket. Mempercepat pernikahan Andi dan Rini. Ibu pikir itu bagus untuk menyadarkan kamu bahwa Rini adalah milik Andi. Ayo Haris, sekarang sambungkan kabel teleponnya. Enggak. Rini hamil, Bu. Rini hamil. Haris, sambungkan Haris. Sambungkan kabel teleponnya itu. Saya mencintai Rini, Bu. Dan Rini juga mencintai saya. Mana mungkin saya tega melihat Rini kawin dengan Andi, Bu. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Haris, sambungkan kabel teleponnya. Ibu mau bicara dengan Rini. Enggak. Haris! Baik, Bu. Baik. Akan saya lakukan. Apa sih susahnya nyambungin kabel aja? Dari kecil juga saya sudah melakukan apa aja untuk Andi, Bu. Dari kecil, Bu. Dari kecil saya sudah melakukan apa aja untuk Andi, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena dia terlalu lemah, terlalu sakit, Bu. Dia butuh perlindungan. Siapa lagi yang melindungi dia kecuali saya, Bu? Saya, Bu. Kakaknya, Bu. Haris, kamu diam, Haris. Semuanya dibebankan pada saya, Bu. Semuanya dibebankan pada saya. Saya harus meninggalkan bangku sekolah. Saya harus berhenti dari sekolah. Saya harus kesana sini cari kerja, membuka uang dikit. Tapi apa yang saya dapat, Bu? Apa, Bu? Kamu diam, Haris. Bisa diam gak sih? Seluruh hidup saya berikan untuk Andi, Bu. Seluruhnya. Tapi apa yang saya dapat, Bu? Tidak ada, Bu. Semua yang saya miliki, Bu. Semuanya, Bu. Saya hanya bisa memberi, tapi tidak punya hak untuk menerima, Bu. Tidak punya hak untuk menerima. Sebagai kakaknya, Bu. Sebagai kakaknya, saya bahagia, Bu.
Jantung Andi masih berdenyut sampai sekarang. Jantung Andi masih berdenyut sampai sekarang, Bu. Saya bahagia, Bu. Bahagia sekali. Bahwa tidak ada lagi tersisa dalam diri saya, Bu. Tidak ada lagi tersisa dalam diri saya, Bu. Tidak ada lagi, Bu. Tidak ada lagi tersisa dalam diri saya, Bu. Aduh, dia. Ibu yang tahan, ibu yang tahan. Iya, Mas. Andi. Andi. Bu. Andi. Mas. Andi. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Supnya mana? Kamu nambah gemuk ya? Jelas, naik 2 kilo, Mas. Mas sendiri bagaimana? Kenanya sakit? Enggak. Kamu gimana? Jantung kamu gimana? Pokoknya oke sekali, Mas. Di sana perawatannya bagus sekali, negara maju. Yang penting, Mas, saya bisa cari uang di sana. Uang? Iya. Kamu kerja? Saya kerja di sana, Mas. Saya kerja sebagai kartunis honorer di sana. Asik kan? Iya. Tunggu, Mas. Saya ada sesuatu untuk Mas. Saya belum pernah memberi sesuatu pada Mas. Ini hasil dari jerih payah saya sendiri, Mas. Saya harap Mas suka. Iya, pasti saya suka, pasti nih. Terima kasih ya. Kamu ngerepotin aja. Terima kasih, Andi. Narin nggak usah repot-repot lah. Cuma teh, Bu. Kasih. Ibu, kenapa tiba-tiba merubah rencana? Apa bedanya? Cepat atau lambat, toh akhirnya kamu harus menikah dengan Andi. Ibu takut saya mengingkari janji? Ibu bisa pegang omongan saya. Kalau bukan karena Andi, buat apa saya minggat dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan ini, Bu? Ibu tidak menginginkan kamu dan Haris mengharapkan Andi meninggal di Amsterdam. Kekhawatiran Ibu tanpa alasan. Kalau kamu dan Andi mau menikah sekarang, belum tentu kamu kehilangan anakmu. Setelah melewati malam pengantin, kamu bisa bilang bahwa benih yang kamu kandung itu adalah anak Andi. Tapi dokter manapun pasti tahu, Bu. Pasien dengan penyakit jantung separah Andi mana mungkin bisa memberikan keturunan. Dan saya yakin Andi juga pasti tahu itu. Dia tidak akan sanggup memberikan apa yang seharusnya dia berikan di malam pengantinnya. Dokter juga mengira bahwa Andi tidak bakal melewati masa remajanya. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa dia bisa bertahan hidup sampai sekarang ini. Apa sih salahnya dicoba? Gak ada salahnya kita mengharapkan sesuatu yang positif, Narini. Ibu sudah membicarakan hal ini dengan Andi dan Haris? Ini tidak ada hubungannya dengan Haris. Narini, Ibu berharap kamu bisa membujuk Andi agar mempercepat pernikahan kalian. Itu saja. Kamu sungguh-sungguh mencintai saya? 1000 kali kamu pertanyakan hal itu, 1000 kali itu pula saya akan memberikan jawaban yang sama, sayang. Saya sungguh cinta kamu. Kamu ingin kita menikah? Tentu saja. Kamu bersedia menikahi saya sebelum kamu kembali ke Amsterdam? Kenapa, Rin?
Jawab aja. Bersedia atau tidak? Rin, saya sungguh mencintai kamu. Kamu nggak perlu meragukan cinta saya. Tapi menikah, apa nggak terlalu terburu-buru untuk dibicarakan? Ternyata pertanyaan saya terlalu sulit untuk dijawab ya. Enggak, Rin. Tentu saja saya ingin kita menikah. Tapi kenapa harus sekarang? Itu masalahnya. Kamu masih kuliah. Kamu harus menyelesaikan kuliahmu dulu. Sementara saya masih harus menyelesaikan pengobatan saya di Amsterdam. Iya kan? Saya cinta sama kamu. Dan saya akan sangat menyesal seandainya terjadi apa-apa pada diri kamu pada saat kamu di Amsterdam. Dan kita belum merasakan kebahagiaan malam pertama kita. Saya janji, sayang. Saya janji akan kembali. Saya percaya. Saya ingin hati saya lebih tenang. Oke. Begini, saya masih punya waktu 2 minggu sebelum kembali ke Amsterdam. Kalau papamu setuju, kita menikah. Secepatnya kita menikah. Ya? Apa papamu sudah tahu mengenai rencana ini? Wes. Sukma, tadi bapakmu telepon kemari. Katanya dalam minggu ini dia akan datang ke sini. Dan kalau bapakmu datang ke sini, ibu selalu mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan bapakmu mengenai kamu. Janjane ngono, Nduk. Kira-kira ana apa ra to? Bocah lanang sing cocok, sing kepranan nang atimu. Ana apa ra? Lah nek bocah lanang sing nyenengi kowe. Ana apa ra? Hanya laki-laki bodoh, Sukma. Cuma laki-laki bodoh yang tidak mengerti kecantikanmu itu. Rasa nangis. Usah nangis. Ya. Erin, Papa sudah bisa menguasai kamera. Sebenarnya Papa sudah bisa membuat potret keluarga. Tinggal taruh kamera, setel otomatisnya. Cepat, jadilah foto keluarga. Tapi karena Papa sendirian, ya apa boleh buat. Papa cuma bisa motret ini, meja, kursi, kadang-kadang kucing. Itu saja. Rin, minggir.
mau menikah. Mau menikah? Ya terus kenapa? Saya mau menikah dalam minggu-minggu ini, Pak. Dulu Papa bilang, Papa mau saya menikah sebelum saya melahirkan. Ya, itu dulu memang Papa pernah ngomong begitu, tapi kamu sendiri bilang, orang bisa saja berubah pikiran. Maksud Papa? Ya, kamu boleh menikah dengan siapapun. Kamu boleh kawin kapan saja kamu mau. Minggu ini, bulan depan, atau 3 tahun lagi, itu hak kamu, Rin. Terus ngapain kamu kemari? Karena saya masih merasa punya Papa. Oh. Kamu pikir Papa masih merasa punya anak? Kakakmu Anwar sudah meninggal. Rena hidup tidak karuan di Australia. Kamu sendiri petentang-petenteng sok merasa paling benar. Gara-gara kamu membela laki-laki penyakitan itu. Saya datang kemari dengan niat baik, Pak. Oh. Kamu pikir Papa tidak punya niat baik? Cuma kalian tidak bisa diatur. Ya terserah, Papa tidak keberatan. Silakan kalian bertindak seenak perut kalian. Tapi sebaliknya, tolong. Jangan mengatur Papa. Jangan. Papa ini sebenarnya maunya apa sih? Kamu yang datang kemari, mestinya Papa yang tanya. Kamu maunya apa? Saya kan tadi udah bilang, Pak, saya mau menikah dan saya mau Papa merestui pernikahan saya. Kalau saya tidak mau merestui pernikahan kamu mau apa? Nah, itu Papa belajar dari kamu, dari kakakmu Anwar, dari Rena. Tidak semua keinginan Papa semuanya bisa terkabul. Rin, kita tidak bisa memaksa orang lain menuruti kehendak kita. Tidak bisa, Rin. Nggak bisa. Nanti. Ya, dari kang sudah datang? Nggih. Nuhun ya. Aku sekalian parang. Oh iya. Haris, mau kemana kamu? Mau pergi. Ada apa lagi? Gak ada apa-apa. Cuman tolong antarkan Sukma ini ke tempat latihan tarinya. Nggak usah, Bu. Saya nggak mau ngerepotin Mas Haris. Kamu ini gimana toh? Tempat latihan tarimu itu arah dan jurusannya sama dengan kantornya Haris. Riz, nanti Sukma ini di drop saja. Pulangnya dijemput lagi, ya. Sukma, nanti kalau Haris datangnya terlambat, kamu harus nungguin dia, ya. Dia itu cuma ngecek toko sepatunya saja kok. Ya sudah, tunggu apa lagi? Parang, Bu. Riz, jangan lupa loh. Nanti pulangnya jemput Sukma, ya. Dia akan tampak seperti itu sampai akhir bulan pertama. Berbentuk embrio yang sangat mungil. Berapa besar ukurannya?
sangat kecil. Kamu nggak apa-apa kan, Rin? Setelah saya melewati semua pemeriksaan, sejauh ini nggak ada masalah dengan bayi kita. Ya, tapi kamu kelihatannya lelah sekali. Ya pastinya dong, Har. Perempuan yang lagi hamil, tubuhnya bekerja lebih keras walaupun lagi istirahat. Dan kamu tahu, tubuh saya sekarang sedang membentuk plasenta. Saya harus menyesuaikan diri dengan perubahan emosi, perubahan fisik, untuk menunjang kehidupan yang baru dalam rahim saya. Udah malam, Har. Saya nunggu kamu. Saya sampai pagi. Saya nunggu kamu sampai pagi. Saya capek. Saya capek. Saya mau sendiri. Berapa bulan lagi saya bisa mendengar detak jantung bayi kita? Pulang ya, Har. Saya capek. Capek sekali. Oke, saya pulang. Haris? Sukma mana? Haris? Loh, emang dia belum pulang, Bu? Haris, ibu tadi kan sudah pesan. Kamu mesti jemput Sukma. Di mana tanggung jawabmu, Riz? Kan kasihan dia. Haris, sekarang jemput dia. Apa, Bu? Jemput dia.